Sana gue tiba-tiba jadi anak penyendiri, ngelamun, suka di empang gitu. Dan itu mempengaruhi psikologis gue waktu itu. Karakter gue bener-bener, gue ceritain aja padanya aneh seaneh-anehnya. Waktu itu, menurut kesaksian bapak gue pas tidur itu mau dicekek gini. Pakai dia teriak malam. Wah gitu, cekek. Seperti itu. Itu menjelang kita mau sebuah pindah ya bang. Kaget gitu. Bangun lah kaget kan bapak gue. Nah habis narik kayak gitu, langsung tuh kuntilanak rambutnya gimbal, keriting itu langsung mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Lautan Mistis bersama gua Ahmad Purna. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika beliau tinggal di suatu daerah, yaitu di Kampung Rambutan, Jakarta Timur tepatnya. Nah, konon katanya beliau tinggal di rumah tua dan angker. Banyak sekali gangguan mistis yang beliau alami, sampai teror, bahkan penampakan yang di luar nalar manusia. Nah, langsung saja kita sampah untuk narasumber kita kali ini ada di sebelah kita, yaitu Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Ari? Sehat, Bang. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya udah datang ke podcast Lautan Mistis. Betul. Semoga sehat terus ya Bang. Amin. Nah, penasaran nih Bang untuk ceritanya. Bagaimana sih Bang kejadian itu bisa terjadi di Abang Ari, Kampung Rambutan, Jakarta Timur? Konon katanya angker dan banyak teror. Boleh spill dikit Bang? Boleh Bang. Oke, gini Bang. Di rumah angker dan tua itu di daerah Kampung Rambutan Jakarta Timur itu, intinya kami banyak mengalami teror yang full ekstrim Bang ya, horor banget pokoknya di sana. Bukan hanya saya aja ngalamin, tapi adik-adik saya, kedua orang tua saya, bahkan tetangga sebelah saya pun mengalami juga, kena imbasnya dari sana. Nanti saya akan ceritakan penuh di channel ini, Lautan Mistis, khusus spesial untuk Lautan Mistis. Oke. Wah, menarik nih. Tahan dulu. Wah, menarik nih Bang. Oke, kita tahan dulu ceritanya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan cerita Bang Ari, bagaimana menariknya, bahkan seremnya untuk cerita ini, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, like, dan komen Lautan Mistis, bisa langsung subscribe, like, dan komen, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru dari Lautan Mistis. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber, bisa langsung hubungi di kontak DM lautan.mistis atau hubungi kami di kontak WhatsApp yang sudah dilampirkan di kolom deskripsi. Nah, bagaimana kejadian atau ceritanya? Langsung saja pasang headsetnya, seduh kopinya, mari kita dengar ceritanya. Oke. Bang Ari, Iya. Boleh dilanjut Bang ceritanya. Semakin penasaran nih. Apa sih kejadian apa yang terjadi pada saat itu Bang? Oke Bang Purna ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Lautan Mistis Channel yang udah ngundang gue datang ke sini ya. Oke Bang. Dari Depok ke sini. Siap. Melewati beberapa planet. Jauh banget ya Bang. Berapa jam Bang dari sana ke sini? Ya, pakai ilmu Konoha Bang. Masya Allah. Oke, lanjut Bang. Oke. Sebelum saya bercerita ya Bang, saya disclaimer juga. Sebelum saya pindah ke sebuah rumah tua dan angker di daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur, sebelumnya saya tinggal di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan ya Pak. Intinya dulu kami sekeluarga itu, ayah dan ibu saya berikut saya ini adalah korban gusuran di zaman Orde Baru ya, Pak Harto. Akhirnya kita pindah ke daerah Jakarta Timur ya Bang. Begitu. Terus di sini di Lautan Mistis Channel ini saya bercerita natural apa adanya ya, nggak mau disetting-setting, nggak mau dibuat-buat, ngalir aja ya Bang ya. Mantap. Pengalaman yang memang real ya Bang, tanpa settingan. Ya. Ingat. Karena saya anti settingan.
Oke, sebelumnya saya mulai ceritanya ini. Tepatnya sekitar tahun 1985 sampai dengan 1986. Oke. Di era Orde Baru zaman Soeharto ya. Kami sekeluarga, berikut warga di sana di daerah Jakarta Selatan, Setiabudi, kena gusuran ya. Zaman era Orde Baru itu kita kena gusuran. Terus beberapa warga sudah pindah, udah memiliki rumah masing-masing gitu, udah membeli rumah masing-masing setelah dapat uang gusuran itu. Dan bapak saya juga kebetulan sudah membeli sebuah rumah ya Bang, di daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Oke. Dan di saat membelinya pun, saya nggak tahu itu bentuk rumahnya seperti apa ya. Karena zaman dulu kan belum ada handphone kamera ya Bang. Oke. Kita bisa sepil rumahnya kayak apa, ini kayak apa kondisinya kan. Intinya saya dan adik-adik saya senang tuh. Alhamdulillah bapak udah membeli rumah di daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Terus singkat cerita, berangkatlah kita ke daerah itu, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Di sana bayangan saya, wah rame gitu Bang ya, kayak di Setiabudi Jakarta Selatan ya Bang, rumahnya gitu ya. Karena waktu itu kan saya masih kecil, kondisi masih SD kelas 6 ya. Oke, usia berapa tuh Bang kira-kira? Kelas 6 SD dulu sekitar 12 tahunan 12 tahun, oke. Kita, adik-adik saya dan saya itu ya senang aja, alhamdulillah bisa menempati rumah baru gitu. Bayang kita zaman dulu, wah asik nih rumah baru, mungkin suasananya nyaman, rame, bisa bermain gitu kayak di seperti biasa di kota Jakarta ya, Jakarta Selatan, rame penduduknya gitu. Udah senang nih kita punya teman baru gitu. Nah nyampe di sana, ternyata di daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur itu, kondisinya di tahun itu masih sepi Bang. Di luar ekspektasi saya waktu itu kan. Sepi banget sih, pasti banyak kebun, banyak sawah. Dan dulu terminal Kampung Rambutan tuh belum ada ya, belum ada. Itu tepatnya kami tinggal di sebuah daerah yang bernama Tanah Merdeka. Orang Jakarta Timur pasti tahu ya Kampung Rambutan. Saya nggak sebutkan di Tanah Merdeka berapa ya Bang. Intinya Tanah Merdeka itu terdiri dari Tanah Merdeka 1 sampai dengan Tanah Merdeka 10. Ya. Dan saya nggak mau ngasih tahu di Tanah Merdeka berapa, intinya saya udah kasih detail seperti itu. Pindahlah kita ke situ di sebuah rumah itu. Dan saya ya sempat bengong waktu itu kan. Oh ini rumah tua banget. Bapak kok beli rumah kayak gini gitu kan. Ya udahlah mau nggak mau, ya udah kita nempatin gitu kan. Dan saya denahkan juga ya Bang, rumahnya itu saya gambarin rumah nih ya, rumah. Di sebelah kanannya itu adalah, kalau dari kamera nih, sebelah kanan ini adalah kebun ya, kebun, dan sebelah kirinya ada rumah juga tuh, rumah. Ada rumah juga, rumah penghuni lain gitu ya, yang orang sana gitu. Dan itu kebun-kebun banyak batu Bang di situ. Udah mati saya kan, wah kok kebun begini kan. Tapi asik sih udaranya, apa di saat itu masih sejuk, seperti suasana kayak Bogor ya. Nah tapi jarak untuk rumah ke rumah itu emang dulu udah masih agak jarang-jarang. Masih jarang ya? Jarang. Nah, kebetulan yang di sebelah rumah saya itu agak dekat ya. Cuman dibatasi dengan sebuah lorong. Ada sekitar 1 meter ya di sebelah rumah percis lorong itu. Nanti saya ceritakan juga berikutnya ya Bang, di lorong itu. Di yang berikutnya. Dan dibatasi lorong, dan ini rumah ya, rumah yang penghuni lain ya. Ini rumah saya gitu. Singkat cerita, kita menempati rumah itu ya. Dan saya sama adik-adik juga beradaptasi Bang, ketika di daerah situ kan namanya kita warga pendatang, kita kenalan sama orang-orang sana, sama anak sebaya saya kan, kita main gitu bersama. Banyak nggak kayak waktu di Jakarta Selatan, kita sampai tengah malam Jakarta Selatan masih ramai kan, namanya kota Jakarta itu sampai jam 10, jam 11 kita masih aktivitas waktu di Setiabudi Jakarta Selatan. Tapi kalau di sana jam 8 aja atau jam 7 udah sepi Bang. Sepi, kita nggak bisa main sampai malam gitu kan. Dan di situ suasana benar-benar kalau malam itu mencekam Bang, intinya saya cerita. Mencekam, sepi gitu ya. Mana ada suara jangkrik gitu Bang. Kota Jakarta Timur saat itu. Suara jangkrik, suara ya binatang malam lah gitu ya. Kayak sekarang, mungkin Kampung Rambutan sekarang udah rame kan, semenjak ada terminal. Kita main lah di sana, seperti biasa sama adik-adik saya gitu.
Dan setelah kita menempati rumah itu, awalnya biasa-biasa aja Bang ya, nggak ada apa istilahnya keganjilan apa-apa. Teman saya beradaptasi di rumah itu, cuman agak susah tidur kan, kalau malam masih suka kebayang waktu tempat yang dulu kan. Nah, terus ya, jalanilah kita aktivitas di rumah itu. Bapak pun waktu itu kebenaran masih dinas di daerah Jakarta Selatan Bang. Kantornya kan Bapak di daerah Jakarta Selatan. Dan dia aktivitasnya dari Kampung Rambutan, dia naik motor, zaman dulu motor RX King gitu ya. Motor, aktivitas Warawiri dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan gitu. Nah saya kadang kalau nggak naik motor Bapak, suka naik bis zaman itu, bis PPD. Nah, mungkin orang zaman dulu tahu ya, PPD. Saya berangkat sekolah naik bis itu seperti itu. Terus di beberapa waktu kemudian saya kenal sama anak-anak di sana ya. Ini saya cerita waktu dimulai dari umur 12 ya, 12-13 ya. SD ya? Iya, SD. Mau masuk SMP gitu. Main sama anak-anak sana. Kita main di sana. Nah, main di sana tuh kita main di kebun Bang. Kebun-kebun gitu ya. Kebetulan nggak jauh dari rumah saya tuh ada kebun-kebun yang biasa kita main gitu ya. Ada pohon melinjo, pohon rambutan. Dulu disclaimer juga di Kampung Rambutan memang terdapat banyak pohon rambutan di sana. Makanya namanya Kampung Rambutan. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Waktu itu pada saat saya tinggal di daerah Jakarta Selatan, Setiabudi, itu di daerah sana nggak ada pohon ya, cuman banyak gedung-gedung gitu kan, gedung-gedung perkantoran, gedung besar. Dan intinya saya kan nggak bisa manjat pohon jadinya kan, karena nggak ada pohon di sana. Ketika saya pindah ke Kampung Rambutan Jakarta Timur, itu banyak pohon-pohon, sawah, kebun ya. Dan situ saya beradaptasi tuh sama kawan-kawan di sana. Biasanya kawan-kawan di sana itu kan biasa kalau main setelah habis sekolah, ada manjat pohon, ada masak-masak melinjo itu kan, di kaleng gitu kan. Oh iya. Iya, kayak gitu. Ya asik juga sih kayak gitu. Sering saya diajak salah satu kawan naik pohon, ayo Rik, naik pohon sini, naik pohon. Tetap saya nggak berani gitu, bukan karena nggak berani juga, karena memang ya belum bisa gitu, belum beradaptasi kan, takut dengan ketinggian naik pohon. Nah, terus berjalannya waktu, ini ada sebuah cerita ya, kayak gini. Jadi saya di sana kenal dengan, ingat banget saya, salah seorang anak seusia saya, namanya Ratmono, masih kecil waktu itu, usia sekitar 12-13 tahun. Dulu dia jadi kawan dekat saya ya kalau main di kebun gitu. Di antara kawan-kawan yang lain gitu kan. Yang lainnya saya agak lupa gitu namanya. Yang paling saya ingat si Ratmono itu. Karena dia jago banget manjat pohon kan. Pohon apapun dia panjat kayak gitu. Sering saya diajak dia naik pohon tapi belum berani juga gitu. Terus sering jalannya waktu juga. Waktu itu saya belum dengar kabar tentang si Ratmono ya. Karena udah beberapa hari dia nggak ketemu gitu, dan saya mencari dia kemana gitu kan, ke rumahnya juga. Waktu itu kan rumah agak jauh-jauhan ya, Renggang sebelumnya saya ceritain kan. Agak jauh Renggang ya, dan juga saya sibuk sekolah gitu kan, bolak-balik dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan. Di selang beberapa hari, 2 atau 3 hari saya nggak ketemu dia. Saya main ke sebuah kebun dekat, nggak jauh dari rumah saya, main di sebuah kebun. Di sana saya ingat ada pohon rambutan. Dan entah kenapa waktu itu saya tiba-tiba megang itu pohon, naik pohon itu. Tiba-tiba saya bisa naik gitu. Dengan mudahnya gitu. Kok ya merasa nggak pikiran macam-macam, tiba-tiba saya gue mau naik pohon gitu. Naik pohon aja gitu. Naik pohon, terus bahkan yang saya ingat, naik pohon itu di beberapa ranting dahan gitu ya, di ujung itu. Bahkan sambil tiduran begini nih, kena terpaan angin. Enak juga naik pohonnya gitu. Terus saya mikir, enak kok gue bisa naik pohon ya, gitu kan. Gue bisa naik pohon gitu. Asik kayak gitu. Terus tanpa sadar ya, bisa sadar aja gitu, jadi bisa gitu. Bisa. Asik nih. Terus saya pulang dulu, saking girangnya kan, ore gue bisa naik pohon kan. Dalam hati gue kan waktu itu. Gue jemputnya gue aja lah. Gue aja ya gue ngomongnya, karena gue orang Jakarta. Nah gue asik banget tuh waktu itu bisa naik pohon. Wah asik nih. Akhirnya gue balik ke rumah,
ambil buku pelajaran, wah gue nelfon lagi ya. Tiba-tiba dengan kekuatan apa gue gak ngerti waktu itu kan, tiba-tiba gue bisa naik pohon, wah asik, wah baca-baca buku gitu. Di antara ranting dan pohon di pinggir gitu, sampai kena terpan angin daun-daunnya kan, kayak berasa di kursi apa sih namanya itu kalau buat wisata tuh, kayunan gitu ya, kayak berasa di pantai kena angin gitu. Asik. Terus setelah selesai gue puas naik pohon, turunlah gue di situ. Di situ ada beberapa kawan itu datang, 1 atau 2 gue ingat. Datang situ, ketemulah. Lo kemana aja lo? Gue betul kan. Waktu itu. Gue di sini di kebun sendirian. Oh, biasanya ramai anak-anak, gue betul kan waktu itu. Ri, lo nggak dengar kabar? Kata salah satu kawan gue ya. Emang kenapa ya? Gue tanya kan. Ratmono meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati gue tuh waktu itu kan. Yang benar, iya. Meninggal kenapa? Dia tuh kan rumahnya lagi dibangun, Ri, di atas. Oh iya, kenapa tuh? Pas lagi dibangun dia main lari-larian di atas tingkat rumahnya tuh. Masih belum jadi di atas. Larian di situ, dia main dan dia jatuh. Palanya pecah ngantem ubin. Iya. Dan tewas saat itu, meninggal. Kaget lah gue di saat itu kan. Ratmono meninggal, gue hampir percaya nggak percaya kan. Masa sih? Iya. Wah, dia meninggal. Itu yang gue inget, dia anak lincah naik pohon. Kok bisa meninggal cepat itu kan. Setelah itu gue ke rumahnya lah. Nyelawat itu kan, kita rame takziah. Ngeliat apa mayat terakhirnya Ratmono itu kan, kawan gue. Gue sedih juga waktu itu. Nah, dan gue inget banget waktu itu. Sempat gue berpikir, gue cross check kalau setelah beberapa hari kemudian, kok gue bisa naik pohon dengan secepat itu ya waktu itu kan. Kan mustahil juga kan, tanpa ada dorongan apa-apa. Waktu itu gue sendirian, tiba-tiba kok gue bisa dengan mudahnya, padahal waktu itu gue takut banget naik pohon. Masih kebayang hal itu ya. Apakah gue tersugesti dengan keberadaan di waktu itu setelah dikenal gue atau gimana, gue gak ngerti kan, bahwa gue bisa. Nah terus beberapa hari kemudian udahlah gue senangnya menyendiri gitu di sana karena sedih gitu gue, mengenang kematian kawan gue kan, si Ratmono itu. Terus gue ceritain juga di sebelah pohon rambutan itu ada empang, Bang. Empang ya sekitar dari sini ke jaraknya dari sini ke situ. Empang kecil ya, kecil gitu. Empang kecil kayak kobakan gitu ya, kecil itu, airnya butek warna hijau. Dan gue di sana selalu psikologi gue tuh kayak aneh gitu di sana. Ya kayak benar-benar anak orang waras gitu. Suka menyendiri, ngelamun di sana. Padahal waktu itu gue ceria kan. Namanya pindah dari kota Jakarta, yang Jakarta Selatan ke Jawa Timur. Tadi gue ceria, happy sama kawan-kawan. Di sana gue tiba-tiba jadi anak penyendiri, ngelamun, suka di empang gitu ya. Dan itu mempengaruhi psikologis gue waktu itu. Karakter gue benar-benar, gue ceritain aja padanya aneh seaneh-anehnya. Gue selalu kalau pulang sekolah, kadang sore gitu ya, mau menjelang maghrib, gue suka nongkrong sendirian di empang. Pikiran kosong. Tiba-tiba aja kalau ada apapun, hewan apapun di sana, entah itu ayam, entah itu kucing, gue kadang dengan sendirinya gue tiba-tiba timbul ini keisengan dan kejahilan gue gitu. Ini di luar kendali gue ya waktu itu. Apa tuh? Gue tangkap itu hewan kucing atau ayam yang gue ngelihat di sekitar kebun itu, gue lempar ke empang. Dan bulatin begini sampai mati. Gokil. Gitu. Iya. Sampai misalkan ayam ini kelepok ya. Bulatin sampai mati. Itu baru gue angkat. Gue ini pakai bambu. Ambil itu bangkainya itu. Ambil bangkai dan gue kubur. Gue kubur tuh ayam. Gue merinding cerita waktu itu. Gue mengalami psikologi yang aneh waktu itu. Dan ini di luar kendali gue ya. Ini gue gak nyeting apa adanya, gue cerita apa. Betul. Gue kubur. Berikutnya juga ketika gue ngeliat kucing juga selalu gue tangkap, gue lempar di empang yang dekat kebun tempat ayam tadi itu. Juga pur terus sampai aneh sih itu, Bang. Aneh tuh. Terus udah mati, gue ingin ke pinggir pakai bambu, gue sengget, seret, kubur lagi. Sampai beberapa hewan tuh gue kubur di sana. Dan ketika udah beberapa minggu gue gali, gue liat tengkoraknya dari ayam, dari
kucing itu gue liat tengkoraknya gue pandangin kayak seneng gitu. Gue mengalami jiwa aneh waktu itu. Aneh banget mungkin itu, Bang. psikopat ayam Iya, hewan bener, kali ya. Bener itu aneh, Bang. Serius. Kayak gitu gue mengalami gangguan kejiwaan gue waktu itu. Mungkin setelah kehilangan sahabat gue kali ya, si Ratmawan itu, gue mulai jadi pelamun, penyendiri, dan kadang memiliki gejala psikologi yang aneh. Itu selalu gue gali beberapa hewan yang gue kubur, gue tandain, oh ini kucing, misalkan gue nemu tengkoraknya, oh dijadiin, gue pandangin, sambil gue cengengesan, udah gue gituin. Tapi mohon maaf Bang, itu sebelumnya pas siapa yang temennya meninggal itu pernah nggak ngelakuin hal ini bareng dia gitu? Enggak. Oh enggak ya? Enggak pernah. Oke. Enggak pernah. Nah, itu keanehan yang gue masih ingat waktu itu. Iya. Lanjut Bang. Ini mohon maaf bukan sadis atau apa ya, karena waktu itu kan gue masih anak kecil ya. Gue bukan cerita sadis di sini. Gue natural apa adanya, apa yang gue alamin, psikologi gue di saat itu seperti itu. Jadi gue nggak buat-buat ya. Ini bukan karena sadis atau apa ya. Bukan karena gue ngajarin viewer untuk ngebunuh hewan, enggak. Tapi gue mengalir apa adanya. Dan ini di luar kendali gue ya. Di luar kendali gue mengalami hal seperti itu. Oke ya. Nah, soalnya beberapa hal itu kembali gue selalu ngelamun dan mengalami keanehan. Kenapa? Karena gue udah terbiasa sepi di Jakarta Selatan. Dulu tinggal di kota Jakarta Selatan, rame ya, sampai jam 10, jam 11 malam kita masih bermain. Di situ gue sepi, jadi agak depresi kalau udah malam, udah abis sholat isya, udah sepi, suara jangkrik, krik, suara hewan, burung apa malam, burung hantu lah apa. Jadi gue merasa kesepian gitu. Betul. Kesepian. Gue main sama adek gue kadang kurang serak kan ya. Gue udah terbiasa main sama sebaya gue kan waktu itu. Kesepian, gue kadang ngelamun di kamar lah gue. Nah, pas gue lagi berada di kamar itu, pertama kali gue ngedenger suara kayak garuk-garukan di tembok. Tapi posisinya gue denger dari arah luar. Yang tadi gue sebelum gue ceritain ya ke abang, ini rumah gue, ini dibatasi dengan lorong gelap gitu ya. Lorong yang memisahkan rumah gue dengan rumah tetangga. Itu lorong itu gue ceritain sebelumnya. Malam itu gue tidur di kamar sama adik gue satu. Waktu itu adik gue yang satu ya. Kebetulan waktu itu adik gue ada empat ya. Yang satu tidur di kamar gue, yang berikutnya adik gue tidur kadang di ruang tamu, kadang di ruang tengah gitu kan, pada gelepahan pakai karpet sambil nonton TV gitu kan. Mereka lebih nyaman di sana dibanding di kamar orang tua atau kamar gue. Itu kamar tidur cuma 2. Kamar gue sama kamar orang tua. Gue di situ sama adik gue udah malam. Dengar tuh suara garukan bang di tembok. Gue inget banget. Grok. Mana? Gue dengerin lagi. Gue tempelin kuping gue tuh di tembok. Grok. Kaget gue. Udah gitu udah gini. Dok. Kaget gue. Wah malam-malam. Siapa nih? Gue kaget waktu itu kan namanya gue anak kecil, takut juga bang. Siapa? Langsung nutupin ini aja muka gue pakai bantal kan. Takutan gue malam itu kan. Namanya udah tinggal di daerah sepi, pikiran gue udah macam-macam tuh, setan tuh apa kan, gue takut gitu. Gue udah gemeter kan. Oh, duk. Terus kayak ada suara anak kecil nangis. Wah, gue inget. Wah itu. Wah, gue tambah takut tuh, gue tutup deh. Takut. Ya, singkat cerita udah berjalan dengan itu. Berikutnya juga, di hari-hari berikutnya kayak gitu. Duk. Lebih kencang lagi, kaget gue. Sampai gue takut. Terus gue ke kamar bokap gue, nyokap gue. Pak, duk. Kenapa, Ri? Kok ada ketok-ketok di tembok? Takut, Ari. Waktu itu kan. Gak ada apa-apaan kok, kata bapak gue, kata mak gue. Akhirnya gue tidur, gak berani di kamar tuh, tidur sama bareng adik gue yang lain tuh, di ruang tamu yang gue depan TV, ya. Depan TV, di ruang tamu gitu. Udah sih. Kayak gitu tuh berjalan teror suara dulu ya, itu awal-awalnya sekitar ada hampir seminggu gitu ya. Kayak gitu. Terus beberapa waktu kemudian, gue kembali seperti biasa tidur di kamar itu. Nah, waktu itu gue lagi di kamar, posisinya sekitar jam 10 atau jam 10 atau jam 11 ya. Oke, sering berjalan dengan waktu, umur gue bertambah bang ya. Dari 12-13 tahun sampai berikutnya SMP umur gue 15.
15-16 tahun gitu, SMP gitu. Gue juga mengalami masih jiwa gue tuh aneh di sana. Aneh gimana bang? Di kamar gue itu ada cermin ya. Cermin tuh bapak gue yang beli itu kayak cermin antik zaman dulu ya bang ya. Ininya pinggirannya kayak jati. Ini cermin bulat gitu. Oke. Dan gue setiap beberapa malam suka mengalami hal yang aneh. Gue di luar sadar gue, di luar kontrol gue juga. Gue tuh masuk ke kamar nyokap gue, ibu gue, ambil lipstick, comot. Itu gue luar kendali waktu itu, seingat gue. Dan gue sadari pun pas gue udah di kaca, gue ambil lipstick, gue polesin lipstick itu di bibir gue, seret. Lo aneh banget kan? Gue anak cowok, molesin lipstick gitu, seret. Tapi gue cengengesan di situ, gue ingat, cengengesan. Dan gue kayak mandangin itu kaca, kayak begitu. Jadi biasanya pada malam, jadi aneh gitu. Mandangin gue, sama cengeng-cengeng. Dan kaca itu gue cium, iya, gitu. Kaca itu yang gue inget, pas gue sadar ketika gue sadar berceplak lipstick tuh udah ada di kaca. Itu baru gue sadar, kok gue begini bilang, langsung gue begini, kok bisa begitu kan? Padahal waktu itu gue, mohon maaf ya, gue normal, nggak gay atau apa, enggak. Gue main seperti biasa, gue ada tertarik sama cewek seperti biasa, ada tertarik. Tapi itu di luar kendali gue, sekali lagi gue jelaskan, di luar kendali gue normal, kalau nggak cewek biasa gitu. Dan itu pada saat itu gue mengalami hal yang aneh, gue pakai lipstick di luar kendali gue. Dan gue sadar ketika berceplak bekas lipstick gue di kaca, gue hapus kan, gue jadi aneh begini kan. Nah itu gue belum ngaji waktu itu bang ya. Akhirnya gue ngaji lah, di situ nggak jauh dari rumah gue ada sebuah musola, itu kan bukan masjid, musola. Gue saranin sama kawan-kawan gue, ngaji. Kayak gue ngaji lah di sana kan, setiap habis maghrib, setelah maghrib di musola, lanjut dengan ngaji gitu kan. Jadi gue ada aktivitas ya malam itu. Kadang-kadang kawan yang jemput gue ke rumah ngaji gitu. Itu mengalami hal aneh. Terus hilang lah kebiasaan itu, kemudian hilang dengan sendirinya. Ini yang gue ingat sekarang, dan gue merasa gue tuh aneh di zaman itu. Gue inget dan amit-amit jabang bayi gue ngelakuin hal seperti itu. Kok jadi aneh gitu sifat gue yang gue ingat. Berikutnya seperti itu. Terus di beberapa hari kemudian gue ingat banget ya, gue tidur di ruang tengah ya. Gue lagi nggak tidur di kamar gue sama adik gue itu yang satu, dan gue sama adik gue yang 3 itu di ruang tengah sambil abis nonton TV. Nah abis nonton TV terus kan gue kebangun tuh pas tidur, kayak bunyi geruduk apaan tuh di dapur kan, berisik gitu ya, geruduk. Langsung gue panik kan saat itu kan, gue berusaha ngecek ke dapur. Gue sendirian udah kadang bego, gue cengak suara apaan tadi, banting pintu, kaget, pintu kamar mandi. Langsung gue kabur ke kamar gue, gue berdiri muter, apaan itu siapa dia, langsung tuh gue takut. Di saat itu gue tutupin bantal lagi kan, apaan tadi ya Allah, istighfar gue, astagfirullahaladzim, muteran gue. Terus pintu kamar gue yang di situ diginiin. Kalau kemarin kan tembok, ini pintu kamar kan. Duk. Kaget gue malam. Berarti dari dalam dong suara itu? Di dalam tuh kaget. Wah gila. Kamar ini baru suara nih. Wah udah kaget. Masalah kagetnya itu gue lagi udah ketakutan tadi, udah geruduk kegaduhan di dapur, kamar mandi. Pintu kamar gue duk. Wah gue kaget saat itu. Besok gue cerita ke orang tua gue. Orang tua gue nyata tuh udah tahu, tapi dia nggak cerita ke gue. Dia sebenarnya udah ngalamin juga. Kayak gitu. Nah, terus beberapa hari kemudian gue inget banget detail kejadiannya. Gue tidur di kamar sama adik gue, yang selebihnya adik gue tetap 3 di sana. Nah waktu itu gue kebelet mau kencing nih bang. Kalau gue mau kencing, gue buka pintu kamar kan, gue buka pintu kamar,
tiba-tiba adik gue yang paling kecil, yang cowok, itu kakinya kayak ada yang narik bang. Jadi ini misalnya dia tidur nih, tidur ya, ini tidur ya. Gue buka pintu kamar gue kan, gue di sini kan. Ini adik gue kayak ditarik gini bang, seret gitu, jalan sendiri dari ubin, jalan sendiri, kayak ada yang narik kakinya gimana sih bang? Kayak ada yang geret gitu. Gue liat kaget kan, gue mau ngencing. Astagfirullahaladzim, ada gue udah posisi mau masuk ke kamar mandi, mau di depan nih, kita misalnya nih kamar mandi nih, pintunya, udah mau masuk posisi kayak gitu, ditarik, gue kejar bang. Oh kenapa nih? Masuk. Tapi posisinya dia sadar atau masih tidur? Tidur. Oke. Tidur. Gue merinding lagi anjing. Itu ditarik, langsung masuk langsung. Ini gue adek gue masih kecil waktu itu ya. Gue tarik lagi, gue tarik. Gue tidurin lagi tuh adek gue. Gue tidurin di situ, tapi gue inget gue masukin kamar adek gue. Jadi gue bertiga tuh di kamar tuh. Gue tarik adek gue yang kecil. Dia belum sekolah waktu itu kan. Gue tarik. Ya Allah. Gue mau ngapor bapak juga, takut lagi keluar kan malam kan, keluar kamar kan, gue jadi nggak jadi ngencing waktu itu bang. Gue inget gue kencing akhirnya apa di botol. Waktu itu ada botol bekas sirup atau apa, gue inget ya, gue kencing di situ. Saking nggak tahannya gue nggak berani keluar kamar ya, gue kencing di botol, bodo amat lah gitu. Jadi kok bisa ya, ada gue kayak gitu ditarik ya, ekstrim banget gitu. Wah. Terus beberapa hari kemudian gitu lagi, kejadian teror lagi. Adik gue yang di atas adik gue yang tadi gue tarik, yang biasa di ruang tamu apa TV itu ya. Itu. Dia sendiri sampai sekarang masih ingat kejadiannya itu. Dia kan udah gede ya. Kadang gue suka cerita sama dia, sharing sama dia, dan sering gue kulik-kulik dia. Dia sendiri ngalamin. Waktu itu gue posisi lagi di kamar dan dia bercerita sendiri kejadian itu. Posisinya dia waktu itu lagi tidur ya, lagi tidur gitu. Tiba-tiba ketika dia baru begini ngeliat, begini, mau tidur gini ngeringkuk gini, tuh dia ngeliat begini, nengok begini, itu ada kayak kuntilanak, rambutnya acak-acakan panjang begini, segini, mukanya putih pucat gitu ya, dan sini ada hitam, hitam mata gitu. Dan dia ngeliat jelas dan solid di situ. Berdiri posisinya di kuntilanak itu pakai gaun yang udah kumuh, lusuh gitu ya. Berada di sebelah kulkas. Waktu itu kan ada kulkas di dekat ruang tamu tuh. Ruang keluarga, ada kulkas di situ. Adek gue ngeliat situ, kaget tuh, langsung shock. Adek gue menggigil, sampai sakit-sakitan dia ngeliat itu, kuntilanak kayak gitu. Berikutnya juga sering dia ditemuin kuntilanaknya juga seperti itu. Dia ngelihat adik gue yang ini nih yang gue ceritain lagi nih, yang tadi ngeliat kuntilanak, ketemu lagi posisi abis nonton gitu. Padahal TV belum dimatiin. Dia ngeliat kuntilanak kayak gini, geser. Sreng. Jalan gitu. Kayak apa ya, jalan pakai skateboard gitu ya. Sreng. Ke arah mana? Dapur dan kamar mandi. Itu kuntilanaknya dengan jelas, sampai sekarang dia pun masih ingat kalau gue suka cerita ke dia. Ingat sedetail-detailnya. Kuntilanaknya rambutnya keriting gitu, panjang, pakai gaun putih gitu. Dan gue waktu itu belum ngeliat ya kuntilanaknya itu, cuman adik gue itu testimoni kesaksian dia. Ternyata bukan dia aja ngeliat, adik gue yang berikutnya juga lihat. Dia lebih parah. Dia waktu itu mau minum di dapur, haus kan ya. Mau minum, posisi orang tua, bokap gue belum balik tuh malam, ada nyokap gue lagi di kamar, ada gue sedang nonton TV gitu apa malam gitu. Dan gue di kamar, dia mau minum di dapur, haus, di sana belum ada dispenser ya, masih teko gitu biasa. Di dapur, nah dia mau ke dapur, posisi mau jalan, tiba-tiba di dapur itu ada kuntilanaknya itu juga diri tapi menghadap ke tembok belakangnya dia. Jadi dia nggak berani minum, kabur.
Ma, ada setan gitu kan. Kata adik gue kan, kabur dia. Mana. Gue bangun kan gitu tuh. Gue lagi posisi di kamar. Ada apaan? Ada setan Ma, ada setan. Dulu kan anak-anak belum tahu kuntilanak atau apa ya, setan gitu nyebut setannya. Ada bokap belum balik kan. Gitu adik gue gitu. Terus rame-rame kita ke sana. Ada gue yang bangun dan mak gue ke dapur, nggak ada, setannya nggak ada, hantunya nggak ada. Kayak gitu. Itu bener banyak banget bang malam-malam seperti itu. Dan gue di kamar mandi juga malam-malam juga. Waktu itu di beberapa hari kemudian gue mau BAB, mau boker gitu malam-malam, udah kebelet ya. Gue baru mau buka pintu, itu kuntilanak udah berdiri di dekat ini. Dulu belum ada bak mandi sekeren sekarang ya bang ya. Dulu gue rumah gitu namanya malu rumah tua ya bang, nggak ada bak mandi sekeren sekarang. Cuman kita air keran, cuman pakai bak ini bang, plastik. Ember. Adanya pakai plastik baskom gitu ya. Iya. Okay. Jadi berdiri di depan bak besar itu, bak kayak baskom gitu, diri gitu. Kaget gue buka pintu, astagfirullahaladzim, langsung gue kabur tuh. Gue kabur ke kamar, cutek pada pintu kan, langsung gue inget itu sampai sekarang gue masih inget ya, nggak sampai lupa gitu. Itu pertama kalinya gue melihat itu kuntilanak yang diceritain adik gue. Ternyata bener, penampakannya sama, rambutnya keriting, pakai gaun yang agak lusuh gitu ya, agak coklatan gitu. Gue inget sampai sekarang kayak gitu. Itu nggak sampai gue lupa. Berikutnya lebih parah lagi nih, gue ceritain lagi. Ini sharing umur gue makin lama bertambah bang ya. Sampai gue tinggal di sana lama makin bertambah usia gue. Terus bokap gue mengalami juga akhirnya. Baru cerita, sebelumnya dia ngalami tapi nggak cerita. Akhirnya dia mengalami yang benar-benar yang nggak bisa dilupain bokap gue. Oh ya, gue disclaimer juga, kebetulan bapak gue udah meninggal 1 bulan yang lalu ya bang. Karena sakit ya, maklum udah tua ya bang. Dan semasa hidup gue sering bercerita tentang rumah angker dan tua itu. Waktu di Kampung Rambutan gue sering bercerita sama bapak gue, sama mak gue gitu. Sering bercerita, mereka tuh intinya masih ingat semua kejadian. Yang gue ingat cerita bapak gue nih, tanya ini gitu. Dulu bapak gue lagi tidur ya, gitu, tengah malam gue inget, gue juga lagi posisi di kamar, ada adik gue, kadang di ruang tamu, kadang sebagian di kamar gue. Tengah malam teriak bapak gue, wah gitu, wah. Gue bangun dong waktu itu kan, kenapa? Gue bangun, ada adik gue bangun dong, suara bapak gue kenceng, berisik, gitu. Gue bangun, gue buka pintu kamar bapak gue, bokap gue langsung duduk gini nih, ngos-ngosan. Kenapa pak? Ada kuntilanak. Baru kali itu bapak gue akhirnya terbuka kan. Selama ini mungkin dia nemuin, nggak cerita ke gue. Baru kali itu yang mungkinnya ekstrimnya dari fisik bang ya. Ini benar-benar teror fisik ya. Betul. Karena waktu itu menurut kesaksian bapak gue pas tidur itu mau dicekek gini. Pakai dia teriak ke malam itu. Wah gitu, cekek. Saat itu. Jadi bapak gue bangun, itu kuntilanak pas mau nyek ke bapak gue, tiba-tiba langsung dipergi ketawa cekikikan nembus tembok. Anjing merinding gue, nembus tembok itu. Itu bapak gue cerita, gue inget banget waktu itu kejadiannya. Pas bapak gue cerita, iya Rik, bapak ketemu kuntilanak di sini, wah ini serem banget kata bapak gue. Sampai mau nyekek bapak katanya. Langsung itu kan kita istighfar di situ, ya baca-baca apalah gitu. Mak gue juga bangun gitu kan. Ada juga pada bangun, pada melongo semua bang. Waktu itu di kamar kan kita udah pada beriung gini. Ini rumah dengan tujuan. Sampai ini teror fisik nih namanya. Kenapa semua ditampakin dan bapak nyampe teror fisik gitu ya bang? Nah iya itu nanti terbukalah nanti bang gue ceritanya bangnya. Di ininya gue cerita. Teror fisik kayak gitu. Di beberapa hari kemudian juga gitu.
ini gue mau cing lagi di kamar mandi. Cing kamar mandi, gue buka pintu. Entahlah jam berapa gue lupa, penting malam lah. Di sana pun jam 7 jam 8 udah hening bang, suara jangkrik. Berarti kejadian ini malam terus ya bang? Malam. Dan gue pokoknya natural aja mau ngencing ya, gue mau keluar kamar mandi ke sana jalan gitu. Gue lupa jam berapa nanti malam lah. Sana udah malam. Entah tengah malam atau apa, gue jalan, ada gue tidur dan bapak gue waktu itu ini pintu kamarnya ini kan sebelah nih, di kamar gue, di kamar orang tua gue, ya. Ini ada adik gue di sini nih. Gue buka pintu lagi jalan, kayak gitu. Ini kamar gue, ini kamar bapak gue. Ini ada adik gue tidur nih di ruang tamu. Ruang keluarga di depan TV, sofa. Sini ruang tamu. Nah gue keluar itu dari kamar gue mau ngencing, mau menuju kamar mandi sini. Pintu di kamar orang tua gue ya, gue ngeliat banget. Gue nengok ke kiri dong, kan kamar mandi arah sana kan. Gue keluar, gue nengok ke kiri dong. Itu pintu begini bang, kebuka sendiri. Bunyi. Kaget gue, itu buka sendiri. Tapi itu tuh gue ya udah merinding, udah gimana ya, gue tetap aja gue udah ngebet mau ngencing kan, gue kamar mandi dia tuh kan. Mungkin emak kali atau apa ya, bangun buka pintu. Mungkin ya gue asumsi gue waktu itu gitu ya, emak gue atau siapa buka pintu gitu. Atau siapalah, gue gak peduli. Buka sendiri bang, gue inget. Terus gue kamar mandi dong, gue ngencing. Balik dari ngencing, gue keluar dari kamar mandi, gue jalan ya, kembali menuju kamar gue. Dan gue liat pintu udah kebuka. Di situ posisinya, ini kamar ya, ini pintu. Dan gue jalan di sini mau menuju kamar gue. Pintu udah kebuka, udah pelongo begitu kebuka. Gue lihat posisi di situ ada sosok cewek kayak kuntilanak yang seperti yang kemarin gue lihat sama adik gue itu berdiri ini kamar tempat tidur, ini lemari kaca. Gue lihat di sini. Ini ada nih kamar tidur, bapak gue di sini, ini emak gue di sini. Ini cewek posisi di gini. Ngeliatin bapak gue begini, rambutnya panjang begini. Gue ingat tuh, ngeliatin bapak gue begini. Kaget dong gue ngeliat kan gitu. Langsung gue kabur masuk kamar gue. Ceper, gue banting pintu, merinding gue tuh. Jadi cewek, kuntilanak ya seperti yang gue liat kemana-mana ada gue, itu ada di posisi depan tempat tidur bapak gue, sambil mandangin bapak gue begini. Posisi nyamping nih, gue inget banget, pakai gaunnya sama. Langsung gue masuk ke kamar, gue tidur tuh. Gue mulai ketakutan, merinding, gue tutup bantal seperti biasa kan, gue sambil ketakutan baca surat Anas lah, surat Al-Alaq, gue baca itu semua. Ketakutan di situ gue. Nah, besoknya gue cerita ke bapak gue tuh, Pak, malam hari abis dari kamar mandi, nengok ke kamar bapak, kok ada kuntilanak pak, yang kayak kemarin Ari lihat sama adik-adik. Masuk sih, iya. Madapin bapak gitu, ngeliat bapak di situ. Ari takut, langsung masuk kamar. Bapak gue, iya ini udah mulai parah nih di sini kata dia. Kemarinan belum separah ini kan, ini makin parah aja, udah mati gue kan. Bapak gue juga bilang gitu. Terus beberapa hari kemudian ada lagi teror, ada aja bang teror situ. Gila, kayak gak ada hentinya tuh rumah. Iya, sering berjalannya waktu, umur gue ya makin nambah bang. Betul. Makin nambah tuh kan. Gue udah SMA kalau gak salah. SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Udah. Saking banyaknya dari kejadian. SD sampai SMA ya? Iya, dari SD, SMP, SMA. Saking kejadiannya banyak banget ya bang. Ini yang gue inget-inget aja bang ya. Poin-poin yang gue inget yang tadi, gue ceritain tuh yang gue inget-inget aja. Sebenarnya sih banyak banget gitu di sana. Banyak banget. Dari katerges lah, pergeseran benda lah, apa tuh menurut gue udah biasa di sana. Suara-suara gue anggap ya udah biasa. Ini yang ekstrem-ekstrem aja gue ceritain ya. Kayak gitu. Sering berjalannya waktu, umur gue bertambah. Dan ini yang gue cerita yang poinnya aja. Ketika mak gue ngalamin, bener sih mak gue udah ngalamin udah banyak juga, cuman yang poinnya aja ya. Mak gue ngalamin di situ. Dia tidur,
posisinya di kamar itu. Malam-malam itu juga gue berada di kamar, gue ada SMA kelas 1 atau 2 lupa gue juga. Nah, udah lama kejadiannya. Ada gue tidur di ruang tamu, ada di ruang keluarga, di depan TV. Ada gue juga udah gede-gede semua, udah mulai ada SD, ada SMP juga. Gue SMA. Mak gue itu teriak juga malam itu. Gue ingat nggak pernah lupa. Wah, tolong, kata mak gue. Gue panik, malam itu gue bangun dari tidur, gue keluar tuh. Ada apaan sih mak, depan mak. Oh, bapak gue bangun kan, mak gue apa ngos-ngosan, ada gue suruh ambil air, minum, kasih minum mak. Minum mak gue cerita, dia katanya mau dicekek juga sama kuntilanak itu. Dia ngeliat dengan jelas dan solid itu kuntilanak yang rambutnya acak-acakan tuh mau posisi udah nyengkram leher mak gue gitu. Kata mak gue tak astagfirullahaladzim, jangan gitu, tolong gitu. Mak gue tak gimana. Kata gue bang, nyekek juga. Ternyata bukan bapak gue aja ngalamin cekek ya. Mak gue juga saat itu kena juga terornya. Selama ini cuma sebelumnya kita diteror penampakan biasa, suara biasa, counter gas, gerakan benda. Ini benar-benar ekstrim terornya. Ekstrim dalam artian udah menyentuh fisik ya. Itu ekstrim ya. Ekstrim banget itu menyentuh fisik kayak gitu. Dan bukan sedikit aja yang kejadian, adik gue diseret itu berkali-kali ternyata bang. Setelah gue minta kejelasan dari adik gue mengenai hal itu, dia ternyata bukan sekali 2 kali juga merasa tidur itu diseret sampai depan kamar mandi. Iya. Anehnya juga sempat pernah udah ada adik gue berasa dia bangun posisi udah di kamar mandi. Iya, itu. Dan itu dilepas kendali kontrol gue ngeliat adik gue pas tidur kan saat itu. Adik gue bangun saat itu, dia merasa udah berada di kamar mandi, dia kucek-kucek mata, gue dari kamar mandi. Anak kecil kan gitu. Dan cerita itu berkembang sampai saat ini, adik gue masih ingat cerita sama gue. Iya Kang, dia emang gue Kang, kadang Mas gitu. Gue juga kadang suka diseret-seret sama setan di rumah sana gitu. Beberapa kali posisi berada di kamar mandi, lo bayangin. Dari tidur di ruang tamu, di ruang keluarga, tiba-tiba ada di kamar mandi kan gila banget buat gue. Itu bukan teror biasa lagi, udah ekstrim ya bang, fisik ya. Itu. Jadi fisik banget, kayak gitu. Wah, udah sering beberapa kali kejadian. Terus ya, di beberapa waktu kemudian juga gue udah mulai ngerti lah bahasa gue udah mulai ngerti lah apa untuk ngusir setan ini itu karena gue bergaul sama teman-teman gue yang ngerti agama gitu bang. Saranin gini, lo beli aja Ri poster ini yang ada tulisan ayat kursi. Tau kan bang, zaman dulu kan banyak dijual ya bang. Banyak. Di agen-agen koran suka ada tuh zaman dulu, agen koran lapak gitu, atau di tukang poster. Sekarang udah nggak ada poster, dari kardus. Zaman itu murah cuma 100 perak atau 200 perak. Belilah gue, disaranin temen gue, lo pasang aja di depan kamar lo, pintu kamar lo tempel dengan isolasi. Dan ini wallahu alam ya, dengan adanya poster ayat kursi itu ya, jiwa gue mulai agak tenang. Subhanallah, jiwa gue mulai agak tenang di situ, di kamar gue khususnya ya. Di dalam kamar gue udah nggak terganggu dengan suara ini itu, nggak ada suara ketukan pintu di kamar gue. Kayaknya udah wallahu alam itu hilang. Mungkin penangkal. Kayak gitu. Dan saat itu juga gue suka ngajiin kadang di kamar. Selama ini gue jalan ngaji, gue ngajiin, gue sholat di kamar juga. Alhamdulillah, gue nggak mengalami di lingkup kamar gue ya. Baru di lingkup kamar nih, lingkup kamar doang. Aman, steril gue di situ. Itu khasiat dari sebuah tulisan poster ayat kursi di poster ya. Itu mungkin para penonton boleh nyoba deh kalau mau penangkal setan seperti itu ya. Mungkin bisa dicoba ya. Selain doa ayat kursi, bisa juga poster
tulisan ayat kursi taruh di depan pintu kamar. Nah, mungkin ya, itu khasiat ya, ini dari Allah kan itu kan. Nah, dari surat Al-Baqarah kan, kalau ayat kursi itu. Terus beberapa waktu kemudian, nah gue bilang tadi, di lingkup kamar gue steril. Udah, gue gak mengalami apapun. Tapi di luar dari kamar gue tetap mengalami hal yang ekstrim. Adik-adik gue berikutnya kayak gitu aja, teror, fisik, ini itu, suara kita udah biasa, denger hihihi tengah malam tuh biasa. Menurut gue masih biasa kalau biasa. Iya. Kadang di pohon ini terbang, suara dari pohon satu ke depan rumah gue, baik kebun kan ya, kadang suka malam suka kedengeran dari atas, suka ada pasir kejatuhan, ser di genteng, udah biasa menurut gue bang. Yang nggak biasa tuh yang ekstrimnya itu, yang udah mulai fisik ya, itu menurut gue yang di luar nalar ya menurut gue. Sampai sekarang gue, itulah misteri ya, gaib. Di Islam pun kita percaya dengan gaib ya, jin ya salah satunya bang ya. Di Islam pun kita percaya dengan gaib. Ya ada juga orang skeptis ya, itu terserah ya. Intinya gue nyeritain apa adanya di sini. Gitu. Gue ceritain apa adanya, nggak dibuat-buat, apa adanya dengan natural. Bukan gue sendiri ngalamin, keluarga gue dari bokap, nyokap, adik-adik gue semua ngalamin detail cerita. Beberapa waktu kemudian kayak gitu. Tadi sebelum gue cerita, di sebelah rumah gue kan dibatasi lorong ya, lorong yang ada ya sekitar dia lebar 1 meter dan memanjang menuju ke arah dapur gue. Dapur gue, di belakang dapur gue ada pintu, ya kan? Pintu. Nah kalau kita buka itu ke lorong. Lorong tempat nyimpan gudang barang-barang apalah. Barang-barang nggak pakai taruh di situ, kadang barang gue dari keluarga gue, kadang barang dari tetangga sebelah gitu ya. Dan lorong itu nggak ada akses manapun, buntu ya. Ini rumah gue, ini rumah tetangga gue, ini lorong. Kalau kita masuk dari depan, ujungnya buntu, udah nggak bisa kemana-mana, buntu. Dan itu gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya penerangan. Gue ingat waktu itu. Cuman gue ingat tuh ada barang-barang kayak tangga, kayu ya. Peralatan apalah buat gudang, dan itu ditutup dan digembok. Dan gue nggak tahu apa fungsi lorong itu, cuma sekedar gudang atau apa, gue nggak ngerti ya. Pokoknya intinya gue pindah di situ dari zaman rumah gue masih tua banget, sampai udah direnov, sampai udah mengalami perbaikan, sampai ya dikit demi sedikit diperbaiki rumah gue sampai ya lumayan bagus. Itu tetap lorong itu masih ada di situ. Ini ceritanya gini, waktu itu gue ingat udah SMA, tahu entah kelas berapa. Tetangga gue itu orang Jawa ya. Dia itu waktu itu kedatangan saudaranya dari Jawa ya bang. Dia udah lama nih tinggal di Kampung Rambutan, ya punya rumah di situ. Terus ada saudara datang dari Jawa tuh, tengah malam datang saudaranya dari Jawa. Gue sama keluarga gue juga lihat. Ada tamunya, saudaranya itu datang dari Jawa, ngomong bahasa Jawa lah waktu itu kan. Namanya kita di sana banyak pendatang ya bang, bukan gue doang, orang lain juga banyak. Datang, biasalah pada ngobrol, suara kedengeran tuh. Wah, gue ngobrol sama mak gue, mak, kayak di sebelah ada tamu mak, orang Jawa kayaknya. Dia orang Jawa. Nah, tamu itu ngobrol-ngobrol, biasalah rame, namanya udah nggak ketemu kali bang ya, sama saudaranya di kampung, ngobrol gitu. Nah, tamu dari Jawa itu, gue inget sepasang suami istri, tapi belum punya anak. Gue inget, belum punya anak. Dia namanya datang dari jauh, nginep lah bang ya, datang malam, terus nginep di situ. Nah, pas nginep di situ, suasana makin lama malam dan makin mencekam di situ, sepi. Jam 7 jam 8 udah sepi ya. Suasana malam, hening, mencekam gitu. Terus gue masih dengar sayup-sayup mereka masih ngobrol, karena kan meskipun dibatasi lorong gelap itu masih kedengeran tuh bang ya suara mereka pada ngobrol kan bahasa Jawa gitu ya, kayak gitu ngobrol. Terus waktu semakin lama semakin berjalan, menjelang tengah malam, gue udah mau pules tuh. Ada gue juga udah tidur, kadang sambil nonton TV ketiduran, bapak gue, mak gue di kamar udah tidur. Malam, entah tengah malam, entah jam berapa ya, pokoknya malam ya, suasana udah sepi gitu. Itu
gue kedengeran suara keteriakan dari tetangga gue. Wah, tolong gitu. Wah, ampun Gusti gitu dia. Tolong gitu. Kaget lah gue di situ. Panik. Gue itu kan masih belum full sadar ya bang. Gue denger suara teriakan kayak gitu. Ampun Gusti, ampun. Kaget lah di saat itu gue bangun, masih gue ngecek mata. Gue denger suara dari arah tetangga gue kan. Mak gue bangun, bapak gue bangun. Ada gue jebak kenceng, namanya hening malam kenceng. Aku nggak mau di sini, aku takut mau pulang. Gue denger suaranya itu malam-malam. Dan ternyata gue denger suara yang gue ingat itu adalah tamu saudaranya dari Jawa bang, lagi ngomong ke saudaranya nih, yang tinggal di rumah sebelah gue, tetangga gue nih, lagi ngomong ke tetangga gue. Aku nggak mau di sini, aku mau pulang, langsung pulang. Udah takut kata dia. Kenapa gini. Wah, terus suara agak sayup kurang jelas ya bang ya, nama bahasa Jawa ya waktu itu kan, kurang jelas. Terus pagi berikutnya, setelah pagi barulah kita validasi ke mereka. Bapak gue mau berangkat kerja, mak gue udah bangun subuh, adik gue bangun mau siap-siap mau sekolah, gue pun mau sekolah. Mak gue nyamper ke tetangga gue tuh. Malam kenapa sih udah berisik di sini, ada yang teriak. Gue cerita dia tuh, masih ada saudaranya tuh di situ yang datang ke Jawa, mukanya udah pucat bang, suami istri pucat. Dan pagi itu juga dia mau pulang, udah siap-siap bawa koper sama tas gitu, udah siap mau pulang. Dan dia cerita testimoni dia, ini gue nggak buat-buat, demi Allah, demi Rasulullah ya, testimoni dia cerita. Dan kenapa mau pulang, langsung pulang balik lagi ke Jawa, tadi kan mau seminggu di sana kan, di rumah itu. Cerita pertama dari tetangga gue cerita, iya bu, ngomong ke emak gue, iya bu, tadi malam saudara saya datang di Jawa, itu pas kita asik ngobrol-ngobrol, terus kita udah ketiduran tuh, namanya udah lama ketemu dari Jawa. Nah saudara saya, suami istri itu tidur di ruang tamu ya, dan ruang tamu itu mereka tidur berdua, dan tetangga gue tidur di kamar lah sama bininya, sama anaknya. Ini tadi gue ceritain rumah gue, ini lorong, ini rumah tetangga gue. Nah pas tetangga gue udah tidur sama bininya, terus saudaranya, suami istri itu tidur di ruang tamu ya. Di malam itu dia ngelihat dengan jelas dan solid, ya. Dengan jelas dan solid, sekali lagi gue bilang, itu ada dua orang pakai pakaian putih ngelayang, nebus dari posisi dari arah rumah gue, ini lorong di rumah tetangga gue, 2 orang ya, nembus 2 orang pakai ambil gotong keranda mayat begini, nembus, set, kaget lah itu saudara tetangga gue yang dari Jawa itu, ngeliat kayak gitu, shock lah, gila, melayang bang dari rumah gue lorong ke rumah dia, nembus dinding gini, melayang. Dan ini nggak kelihatan, pokoknya kelihatan kayak apa sih, hologram ya, menurut mereka tuh kayak gitu, melayang gitu, halus banget, melayang itu sambil nembus dari rumah gue, lorong rumah tetangga gue, nembus itu ke pintu, nembus lagi. Gimana nggak shock? Posisi dari arah rumah gue, dari arah rumah gue itu baru kali itu yang benar-benar bikin shock saudaranya. Akhirnya memutuskan pagi itu dia balik pulang. Dan mak gue juga nanya ke saudaranya dari Jawa, emang benar masih ngeliat kayak gitu? Iya bu, malam aku lagi mau tidur, mau pulang, saya capek dari Jawa, aku ngeliat itu lagi begini, itu ada 2 orang ngelayang dari tembok rumah ibu, nembus itu ke rumah sini, kata dia, rumah tetangga gue ya, maksudnya gitu, ke sini nembus gitu, itu ngelangkain saya kan. Langsung dikaget di situ, terbang. Wah gila di situ gue.
Itu nggak pernah gue lupa juga cerita. Gue denger sendiri waktu itu mau berangkat sekolah. Bukan gue aja yang denger, mak gue denger, semua denger. Ini Bang, berarti kan ya benar-benar kejadian, bukan disetting atau buat-buat, bukan yang dilihat cuma satu orang, tapi semuanya mendengar kesaksian dia, dan dua orang sepasang suami istri itu juga ngelihat. Wah, itu benar gila. Nah, berikutnya juga kejadian udah macam-macam deh, aneh-aneh deh. Menurut gue ya, dari gelas geser sendiri, piring rompiang sendiri, kadang jatuh pecah, udah biasa menurut gue Bang. Di dapur udah biasa. Yang ekstrim yang seperti tadi tuh, yang menurut gue hampir bukan hampir ya? Lagi fisik, nyekek bapak gue, emak gue. Iya. Gitu. Terus berlanjut tuh teror ini itu gue udah sampai kenyang gitu loh. Tapi untungnya di kamar gue tuh enggak steril. Setelah gue pasang poster ayat kursi. Di luar itu gila-gilaan lagi. Adek gue diseret berkali-kali ya, dari si A, B, C itu udah biasa berkali-kali. Sampai gue mergokin adek gue jalan sendiri, ambil tiduran di diseret, udah biasa gitu. Karena kita udah sering intens gitu, saking intensnya ngalamin seperti itu jadi biasa aja. Iya. Oke. Udah serem banget nih kayak gitu. Terus di beberapa waktu kemudian, gue orangnya jahil nih. Bokap gue dulu kan kerja di pemerintahan ya Bang ya. Gue nggak sebutin ininya juga. Intinya pemerintahan, bokap gue gue ceritakan juga, dia punya pistol di kamar dan punya peluru. Dia kadang, kenapa gue tahu dia punya pistol dan punya peluru gitu, bokap gue pernah gue liat pergokin punya ituan, pistol dan peluru, lagi ngelap-ngelap pelurunya, pistolnya gitu. Dan di situ gue otomatis sudah tahu lah, wah kerjaan bapak gue gini gitu. Dia di pemerintahan intinya gitu. Pemerintahan kayak gitu. Entah dia intel atau apa, gue ngerti. Namanya gue tuh kan ya, namanya anak-anak kan nggak mau kepo banget kan urusan orang tua ya. Tapi gue merasa gue pengen banget nih ngambil salah satu pelor bapak gue kan, pistol bapak gue kan. Wah, boleh juga ada buat mainan, apa buat kalung. Dulu kan masih gaya-gayaan Bang. Boleh juga nih anak-anak pada, teman-teman gue sekolah pada kalung-kalungan nih kan. Wah, ada kalung gigi macan ya kan, ada kalung inilah itulah. Wah, boleh juga nih gue jadiin kalung pelor bapak gue salah satunya kan. Waktu itu gue mau geledah, bukan mau nyoba ya, gue udah geledah. Waktu itu gue geledah bapak gue, contoh dikat aja yang mau geledah ya. Waktu itu saking gue kepengen banget ya punya pelor, karena gue pengen jadiin kalung tuh. Pas bapak gue kerja, emak gue pergi entah kemana gitu, ada adek gue, gue masuk ke kamar bapak gue mau ambil tuh salah satu pelor ya, gue mau ambil gue buka lemari di situ bapak gue, di situ gue coba-coba lah, gue cari-cari gitu, mana pelor ya. Dapet lah itu gue pelor itu di sebuah bungkus kartu apa sih namanya itu yang Remi ya, yang Remi ada joker itu. Iya. Kartu Remi. Dapet, wah ini kartu kok berat tuh kan, tempat gue beratnya bukan berat biasa kartu, tapi kok beratnya beda nih. Gue ambil lah tuh, gue buka kartunya, wah pelor bener ada 6. Gue ambil satu, asik pelor. Wah, gue dapet pelor ya, buat bandulan. Nah, gue iseng lagi tuh, gue masukin kardus itu. Nah, di situ ada tumpukan baju Bang, tumpukan baju. Nah, di situ gue ada kotak coklat. Gue buka, wah apaan nih kotak nih? Pelor lagi jangan-jangan. Gue buka, nggak tahu apa yang di dalam situ. Itu ada kayak raja, terus ada semacam kayak jimat yang dikafanin. Ada beberapa yang gue ingat, terus ada beberapa keris kecil. Keris kecil itu Bang. Dan wangi itu ada botol minyak juga tuh, pewanginya buat ini apaan? Zaman itu kan gue masih polos Bang, belum tahu mistis kayak sekarang, mistik gitu ya. Ini apaan bapak gue nih? Polos ginian. Gue cium, wangi banget nih. Mau keris itu. Keris itu kecil, untik. Segini Bang kerisnya. Keris itu. Kadang dikafanin, ada ini, ada batu cincin apalah yang gambarnya
nggak jelas lah apa lagi. Bapak gue apaan sih kayak gini, tapi gue nggak berani ngambil waktu itu. Taruh lagi. Kan. Itu yang gue ingat waktu itu. Nah gue tarik dari garis ke belakang ya, dari cerita ini. Sebelumnya gue nempatin rumah itu nggak se-ekstrim yang kayak gue ceritain tadi ya. Gue berkesimpulan ya, berasumsi apa mungkin setelah bapak gue punya itu, teror makin gila, makin parah, makin ekstrim. Setelah punya barang-barang yang kayak gitu ya bang. Iya, yang di kotak tadi ya. Iya, apa mungkin kayak gitu. Dulu nggak seperti itu. Oke. Dulu ya, gue ngomong apa adanya aja nih. Dulu nggak seperti itu terornya. Gue ngomong kayak gitu. Itu pun gue berasumsi setelah gue udah menginjak agak dewasa lah, udah kerja lah gitu kan gue. Udah dapat cerita atau pengalaman di luar ya. Gue tarik kesimpulan di situ apa setelah bapak gue punya benda-benda kayak begitu gitu kan, apa jadi parah terornya. Gue inget. Terus gue inget lagi cerita nih. Sebelum gue pindah ke Depok, oh ya waktu itu juga gue tinggal di sana udah lama, udah mengalami gangguan ini itu udah kenyang dah, parah kayak gitu. Bapak gue dapat rezeki lebih, itu rumah yang di daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur itu dijual. Ya. Dan berjual, bapak gue sebelum dijual pun, bapak gue udah beli tuh rumah di daerah Depok Timur. Udah beli di sana. Dia siap pindah aja. Nah, bapak gue cerita ke anak-anaknya, kita ngobrol di ruang tamu tuh, ada emak gue, bapak gue, dan gue beserta adek gue ngobrol. Kita begitu lagi dalam beberapa hari, mungkin seminggu atau apa, kita akan pindah. Mana pak? Ke Depok Timur. Bapak mau setelah capek kerja mau menghabiskan masa pensiun di daerah Depok, lebih tenang katanya bapak gue kan. Oh gitu, ya udah. Terus setelah kita agak sedih juga bang, maksudnya gini loh, rumah itu udah lama juga kita tempatin nih bang, dari jelek, dari SD, SMP, SMA ya? SMA, dari jelek sampai direnov, dari rumah tua bang, kita renov ini itu, dari dandanin ini itu, dari plafon rusak kita dari ini, dulu masih murah bang tangan di sana, per meter masih 1.000 perak ya, zaman itu 1.000 atau 2.000 perak atau 5.000 perak zaman itu ya. Punya kenangan di situ, gue punya teman-teman banyak di sana juga beradaptasi sama mereka. Ini ceritanya gini, gue lagi ngumpul sama bapak gue sama emak gue sama adek gue gitu, mau membahas kepindahan kita seperti itu. Ngumpul lagi di sofa kayak gini bang, kayak lo sama gue di sini ngobrol, ini bapak gue, ini gue, emak gue, adek gue. Di situ ada bangku plastik biasa bang, kalau yang warna merah atau warna hijau atau warna biru, yang nggak ada senderannya bang, yang biasa kalau lihat di warung-warung makan gitu. Tau kan bangku plastik itu? Iya. Posisi ada di situ ya. Kita lagi asik ngobrol nih. Tadi gue bilang, nah kita dikit lagi kita mau pindah nih ke Depok. Kita dapat, bapak udah beli rumah baru gitu. Beli rumah baru. Oh gitu pak, iya. Bapak beli rumah baru. Ini rumah punya kenangan juga kata bapak nih, rumah di Kampung Rambutan. Awalnya juga gue cerita juga, itu ternyata bapak gue di situ sebelum beli rumah di Kampung Rambutan ngontrak dulu bang. Ngontrak dulu di situ, tapi karena yang punya rumah itu butuh duit, ya bapak gue ada rezeki dibayarin lah rumah itu, meskipun dalam keadaan kondisi tua ya, tua, angker. Nah setelah dibeli bapak gue, rumah kontrakan itu dibeli bapak gue, direnov, jadi milik sendiri bang, rumah kontrakan itu jadi milik sendiri yang di Kampung Rambutan. Terus rencana mau dijual, bapak gue mau bapak jual nih rumah. Terus bapak udah beli rumah di Depok Timur, kita nanti pindah siap-siap dalam hitungan ya kurang lebih seminggu kata bapak gue. Kita lagi asik ngobrol, bangku yang tadi gue ceritain itu plastik itu ngelayang, set, melongo dong semua kan. Kita ngeliat semua di situ, melayang bangku gini, warna merah gue, set. Terus bangku, melayang pada melongo semua, gue banding bang, udah kayak sulap gimana. Ini asli ya, demi Allah, demi Rasulullah ya. Nggak ngerti gue itu kejadian apa, dan itu siapa menggerakkan nggak ngerti ya. Dan yang jelas, semua tuh melihat. Bapak gue, emak gue, adek gue, dan gue. Itu bangku ngelayang gini,
Dan itu habis ngelayang begini, itu menghantam bapak gue. Saya, kaget kan gue di situ. Udah, wah gila parah-parah kan. Langsung kita udah kacir bang di rumah itu, di ruang tamu. Habis ngelayang itu ngantam bapak gue gini bang gue. Langsung. Bapak gue namanya bang operasi kan nggak begitu ini ya, tapi kan ininya kaget juga kan. Betul. Langsung bapak gue kabur ke teras, adek gue juga, gue emak gue sih. Kenapa nih? Kenapa? Wah, gue bingung di situ saat itu bang. Intinya gue sekeluarga tuh bingung, sebingung-bingungnya kok bisa kayak gitu bang. Kayak sulap aja gue bilang. Nah, yang ngantam bapak gue. Langsung. Terus abis ngelayang gitu, ngantam bapak gue, tuh bapak gue jatuh. Terus geser lagi, seret. Bayangin bang gue. Kayak gitu ya. Wah itu kejadian yang gak lupa sampai sekarang. Kalau lo mau tahu, ntar gue ini adik gue juga. Gue ceritain lagi ke adik-adik gue. Bangkitin kenangan itu. Gak bakal lupa, semua itu ingat. Wah gila. Karena kali ini bener lagi ngumpul ya lagi Pak. Ngumpul. Bangnya. Lo bayangin aja. Bukan satu-satu lagi yang ditunjukin ya, emang udah sekeluarga nih. Bang lo bayangin gila. Gini. Menuju ke bapak gue. Gila loh bayangin. Lah spontan lah kita panik, kocak-kacir itu. Betul. Apaan? Wah gila. Kita baca-baca di sana, astagfirullahaladzim. Ada yang nebarin garam, bapak gue akhirnya nebarin garam. Beberapa waktu kemudian, sebelum gue pindah nih, ini detik-detik menghitung hari ya bang, mau pindah gue ke Depok. Bapak gue diteror lagi. Itu anaknya udah gila lagi dah waktu itu. Waktu itu posisi malam, ini yang ngalamin bapak gue. Gue nggak ngeliat percis ya. Intinya gue cerita apa adanya, gue nggak ngeliat percis. Ini menurut kesaksian bapak gue. Dia cerita ke gue. Saat itu juga kejadian sama pas malam di kamar itu. Bapak gue posisi hampir mau pulas gitu. Tiba-tiba kakinya kayak ada yang ini, megang-megangin. Tatar gini. Itu menjelang kita mau sebelum pindah ya bang. Tatar gitu. Bangun lah kaget kan bapak gue gitu. Nah habis narik kayak gitu langsung itu kuntilanak rambutnya gimbal keriting itu langsung mau gini. Kaget bapak gue. Gitu. Malam-malam itu ya. Nyekek lagi tuh. Sampai gue inget bapak gue sakit. Gitu. Sakit sampai nyesek napas sih waktu itu gue inget. Wah itu udah parah gila-gilaan deh. Itu beberapa detik-detik nih, menghitung hari ya, kita mau pindah, ada lagi. Parah lah pokoknya deh. Adek gue pulang sekolah, kondisinya bapak gue belum pulang kerja. Cuman ada adek gue doang, gue ingat. Ada adek gue juga belum pulang sekolah. Terus ada adek gue yang lain juga masih pada di luar gitu. Ini adek gue yang ketiga, ketiga. Dia pulang sendirian di situ. Dia masih SD ya. Dia pulang di sekolahan sendiri di situ, rumah sendirian. Itu siang. Dan siang itu adik gue biasanya ceria, bengong, ngelamun tapi ngadep tembok. Gue pulang sama adik gue yang lain. Assalamualaikum. Tapi adik gue di situ salah satunya di dalam rumah bengong, sila ngadep tembok. Terus langsung jatuh. Kaget lah gue di situ kan. Itu berbusa mulutnya. Berbusa. Itu ada gue. Kejang. Berbusa langsung. Gue disclaimer juga, adik gue nggak punya ayan, nggak punya apa. Semuanya nggak ada penderita ayan. Itu kejang-kejang di satu siang-siang dan mengeluarkan busa. Situ kejang. Matanya putih gitu. Kejang-kejang gitu, kaget lah di situ gue. Akhirnya teriak-teriak ke tetangga, tolong. Nih, ada saya nih, kenapa? Datanglah tetangga gue, mak gue datang, nyata gue main ke rumah tetangga kan. Datang, kenapa? Panik kan. Langsung baca-bacain surat apalah, ada yang ngerti gitu kan. Ayat kursi, segala macam di ngajiin, alhamdulillah. Mulai membaik tuh adek gue di situ. Ini nggak lupa adek gue kalau cerita sekarang. Selalu gue ingetin, lu inget gak waktu kejadian begini? Waktu lu kesurupan, kesambet itu, lu keluar busa, inget gitu. Nah satu lagi adek gue selalu gue tanya, lu inget gak waktu dilatih kuntilanak gitu? Inget.
sekarang cerita dengan detail dan jelas, cerita semua tuh penghuni rumah situ. Ingat semua. Berarti ini nggak ngada-ngada, semua ngalamin ya kayak gitu. Itulah makhluk gaib ya. Astral. Ada orang percaya dan enggak. Yang nggak percaya mungkin yang nggak ngalamin, tapi yang percaya adalah orang yang benar-benar ngalamin ya. Yang skeptis silakan. Setuju Bang. Tapi intinya gue meskipun berpikir rasional ya, gue kan orangnya rasional. Basic gue juga pernah kerja di media, di sebuah media di Jakarta ya, dan selalu bergaul dengan wartawan, redaktur segala macam. Gue berpikir rasional, tapi sejujurnya gue ngalami hal yang seperti itu, mistis seperti itu, dan itu ternyata ada, makhluk astral itu ada di luar nalar kita. Yang gaib itu justru ada, dan di Islam pun kita kan harus percaya juga sama hal yang gaib kan, karena kita hidup berdampingan. Betul, gaib yang gaib itu hidup berdampingan, ya jin salah satunya ya. Mungkin itu jin atau makhluk astral lain, atau hodam lah, atau horin lah, atau apa. Kita nggak ngerti ya, karena itulah misteri dan rahasia ilahi ya, semua itu. Dan gue sejujurnya dicerita di podcast Lautan Mistis ini, gue ceritakan apa adanya kayak gitu, ya seperti itu. Dan gue intinya mengalami semua, bukan gue aja, orang tua gue keduanya ngalamin, adik gue, bahkan tetangga semua ngalaminnya. Nah setelah beberapa waktu kemudian gue ceritain ke lo Bang, tepat di hari H-nya gue pindahlah gue ke daerah Depok Timur ya. Kita pindah, papa gue karena udah beli rumah di sana. Itu rumah dijual. Ya ke sana, alhamdulillah gue nggak mengalami gangguan apapun di situ. Nggak mengalami gangguan apapun di Depok Timur, di sebuah komplek rumah di sana. Terus beberapa tahun kemudian, gue namanya udah lama juga di kamar rambutan, sering main dong Bang, silaturahmi kan sama kawan-kawan gue yang udah pada gede-gede atau tetangga, udah kayak saudara menyapa gitu. Rik gimana kabarnya? Baik. Saling menyapa, jadi saling memberi kabar gitu kan. Gimana kabar bapak, emak di Depok? Baik. Rik udah dengar kabar belum? Kenapa? Bu, waktu itu ada salah seorang ibu tetangga gue bilang ke gue ya, namanya gue lupa ini. Dia tuh emaknya teman gue lah. Teman gue sih, teman main gue dari kecil. Dia cerita, dia dengar kabar, kenapa bu? Yang beli rumah lu tuh ya, waktu itu ada sepasang suami istri, dia polisi, masih perwira muda. Iya bu, kenapa bu? Dia tuh meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa meninggal ya? Dia tuh waktu itu kepleset jatuh di kamar mandi. Kepalanya menghantam ubin pantai kamar mandi. Wah, shock. Berarti terornya lebih gila, lebih parah dari ini Bang. Ini bahkan, mohon maaf ya, ini udah merenggut nyawa. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang benar bu, iya. Akhirnya tuh rumah kosong dijual lagi tuh sama pihak keluarga dari polisi itu. Nah, istrinya juga masih pengantin baru ya Bang ya, udah punya anak. Beberapa tahun kemudian masih kosong tuh Bang, masih kosong. Gue denger selalu gue update kabar dari tetangga gue yang di Kampung Rambutan. Gue sering main. Beberapa tahun kemudian kosong. Terus gue denger juga dari beberapa warga, itu rumah lo sebelum yang pribumi sana Bang ya, udah lama di sana, lahir di sana. Itu sebelumnya rumah lo ini sebelum dibangun rumah itu kecapi kembar. Pohon kecapi kembar di situ kan kebun, dan ada sebuah pohon kecapi kembar. Mitosnya kalau di Betawi gitu ya, katanya kalau kecapi kembar itu angker. Ya kalau di Betawi ya, mungkin walau-walau pohon ya. Itu Bang? Pohon, tapi kembar kecapinya. Jadi mitosnya pohon itu angker. Sebelum dibangun rumah gue itu. Mitosnya itu angker, dan di belakang rumah gue itu ada gubuk tua yang udah hampir mau rubuh. Reot dulu pernah ditempatin nenek-nenek udah meninggal di sana, di belakang percis rumah gue. Ini pokoknya sekalian kebun di sini, kebun. Nah sini tetangga cuma 1-2 gitu, kebun. Nah di situ, kecapi kembar. Kata orang Betawi sana ya, gue sih Paulo Walam katanya itu mitosnya kecapi kembar itu angker. Akhirnya dibabat lah potong itu, dibikin rumah gue. Itu menurut mereka ya, warga sana.
Terus ada kabar lagi di beberapa tahun kemudian setelah rumah itu kosong, ditempati sepasang pengantin muda yang suaminya meninggal si polisi itu di kamar mandi. Ditempati sama dilalahnya ini kebenaran polisi lagi tapi udah punya anak. Oke. Udah punya anak. Anaknya cuma satu. Suami istri juga. Matinya pun, tewasnya pun sama dengan yang penghuni sebelumnya. Jatuh kepleset, kepalanya ngebentur ke lantai di kamar mandi. Lu bayangin bang, kok sama? Dan gue langsung tarik ini dong, runut ke belakang. Iya. Adek gue juga dulu ditarik terus. Gue bang, ditarik kamar mandi. Tapi posisinya lagi tidur. Betul. Ditarik. Lu bayangin tuh berkali-kali ya gue sempat mergokin. Dan bahkan kalau gue nggak mergokin adek gue kamar mandi, adek gue tiba-tiba berada di kamar mandi, lu bayangin ada apa di situ? Berarti kan itu berarti sentralnya kan? Betul, setuju. Makhluk-makhluk astral. Kamar mandi itu titiknya ya bang. Itu. Mungkin Pak pohon api-api itu di situ tuh. Kecapi. Iya kecapi itu maaf. Ini gue ceritain apa adanya pengalaman mistis gue. Gue bersama keluarga gue, bersama adik-adik gue ngalamin pengalaman teror yang gila-gilaan dari penghuni ataupun makhluk astral di situ, khususnya di rumah tua dan angker itu ya, di daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dan gue ceritain apa adanya di sini, khusus di Lautan Mistis Channel. Gue ceritain apa adanya, nggak ada settingan, nggak ada karangan apapun, semua gue ceritakan secara natural apa adanya. Karena gue sejujurnya gue penikmat cerita horor ya. Di beberapa channel termasuk Lautan Mistis Channel atau channel podcast lain, gue penikmat cerita horor. Gue lebih suka narsum yang menceritakan pengalaman mistisnya itu secara natural apa adanya, nggak dibuat-buat ya, kayak gitu. Khusus di sini gue ceritakan semua apa adanya. Itulah yang gue alamin waktu gue tinggal di daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur, khususnya di rumah tua dan angker itu bang. Oke. Berarti gangguan itu dari abang pindah dari Jaksel di SD ya bang, ya, sampai SD, dengan SMA. Dan bahkan dari abang pindah ke tempat yang baru juga, penghuni baru juga mendapat gangguan. Dan yang beli rumah itu. Iya. Dan naasnya beliau meninggal dunia ya di rumah itu. Kenapa gue narik kesimpulan itu dampaknya kematian mereka dari penghuni situ bang? Karena menurut beberapa warga, sepasang suami istri itu sering teriak kalau malam. Ya mereka mendengar gitu kan tetangga. Waktu itu kan kondisi tadi sebelumnya kebun, akhirnya banyak rumah tuh bang ya. Karena kan namanya daerah, setiap daerah itu kan pasti ada perubahan. Ya sharing berjalan waktu pasti ada perubahan, dari kebun banyak orang bangun rumah, akhirnya ramai gitu bang ya. Beberapa warga di sana sering mendengar kalau malam sepasang keluarga itu suka teriak kayak diganggu sama penghuni di situ bang. Ketakutan mereka, kadang suka keluar minta bantuan tolong warga di sana gitu. Dan itu bukan sekali dua kali, sering mereka mengalami hal seperti itu. Gitu. Nah, gue narik kesimpulan di situ mungkin ya itulah pengaruh dari penghuni situ bang. Secara langsung ya. Tapi walau intinya, tapi kok kejadian sama, gue bingung di situ. Gila misteri gitu, mistis. Iya. Kita nggak tahu di luar nalar gitu. Kita mengenali kita, ya apa adanya aja, natural aja, kayak gitu. Begitulah bang. Ya teman-teman, itulah cerita dari Bang Ari, pengalaman mistisnya yang dialami beliau ketika tinggal di rumah tua dan angker di daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Semoga kita semua, bahkan Bang Ari, mendapatkan hikmah dari kejadian atau pengalaman tersebut ya Bang. Amin. Semoga keluarga Bang Ari, keluarga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan hal-hal yang tidak kita inginkan sama sekali ya Bang. Amin. Oh ya Bang, thank you udah datang ya. Tapi BTW kesibukannya apa nih Bang? Sehari-harinya Bang? Iya. Sehari-hari saya bekerja sebagai guru seni Bang. Guru seni khususnya menggambar di sebuah
sekolah seni Bang, lembaga pendidikan seni di daerah Depok. Terus selain menjadi guru seni, saya juga seorang ilustrator dan membuat konten beberapa cerita pendek horror short story Bang di YouTube. Oh, berarti punya channel juga nih Bang? Punya, betul. Oke. Apa Bang channelnya, boleh di-sharing ke teman-teman? Ari Sketsa. Ari Sketsa. Kebetulan itu berisi tentang konten cerita horor pendek, durasinya semenit ya, pokoknya semenit gitu. Namanya horror short story Bang, pendek. Jadi beberapa cerita pendek yang saya kemas ke dalam bentuk gambar maupun ilustrasi di situ Bang. Jangan lupa mampir untuk teman-teman. Teman-teman bisa langsung mampir juga di channel Bang Ari nih. Ya, terima kasih. Ari Sketsa ya Bang. Iya. ARY Sketsa. ARY Sketsa. ARY Sketsa. Ya. Nah, teman-teman langsung aja kunjungi channel YouTube Bang Ari. Terima kasih. Biar kita sama-sama membangun channel kita agar lebih berkembang lagi ya Bang ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Ari, bisa langsung hubungi kita di kontak DM lautan.mistis atau juga hubungi langsung di kotak WhatsApp yang sudah dilampirkan di kolom deskripsi. Saya Ahmad Purna dan Bang Ari pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah dalam cerita ini. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.